berpikir perubahan gitu ya, mencari apa namanya, kemudian berpikir kreatif bahwa menjadi seorang pengusaha atau wirausaha itu kita juga butuh berpikir kreatif. Kemudian yang selanjutnya adalah kita berorientasi pada tindakan. Ya, jadi eh, kalau kita mempunyai semacam keinginan ya menjadi seorang wirausaha gitu ya, menjadi seorang wirausaha. Nah, di sini dibutuhkan adanya itu tadi ya, kita harus berpikir berubah gitu ya, ditanamkan di dalam keinginan diri, kemudian kita harus mempunyai kreativitas, jadi berpikir kreatif dan kemudian berorientasi pada tindakan gitu ya. Berpikir kreatif sudah belum ya? Sudah dibahas atau belum? Kemarin terakhir saya membahas apa? Belum ya. Terakhir apa kemarin? Masih ada yang ingat? Nggak ada yang ingat ya? Oke. Apa Bintang? Ingat nggak terakhir saya ketemu saya? Perubahan ya, berpikir perubahan sepertinya. Oke. Benar Ide nggak? bisnis kan Ibu, atau mungkin ide bisnis yang pertama kali dibahas itu. Oh iya. Oke, lanjut sebelum nanti presentasi beberapa ya, kita lanjutkan bahwa menjadi seorang wirausaha itu hal yang harus kita lakukan adalah berorientasi pada tindakan, gitu ya. Em, jadi tujuannya itu adalah bagaimana kita mengetahui atau mempelajari, gitu ya, salah satu karakter yang perlu dikembangkan gitu ya sebagai calon wirausahawan itu yaitu senantiasa berorientasi kepada eh, tindakan ya. Jadi dengan memahami tindakan dan sikap yang perlu dimiliki untuk menjadi pribadi gitu ya, pribadi yang berorientasi eh, pada tindakan. Oke. Oke, sebenarnya untuk tahu ya karakteristik pengusaha itu sebenarnya itu ada banyak sekali apa namanya ciri atau karakteristik gitu ya yang dimiliki oleh seorang wirausaha atau entrepreneur gitu ya. Jadi ditanamkan dalam pribadi masing-masing bahwa menjadi wirausaha atau pengusaha independen itu kan seperti melayani ya. Walaupun kita bos gitu ya, mungkin kalian menjadi wirausaha ini menjadi bos ya, tapi karakter yang apa namanya yang perlu dimiliki itu melayani ya. Jadi ibaratnya itu walaupun bos tuh harus tetap melayani dengan baik gitu ya. Oke. Nah, di sini ciri-ciri pengusaha ya. Nah, di sini itu mampu mengambil keputusan dan bertindak cepat. Ya, jadi ada orientasi pada PDCA, jadi plan, do, check, and action. Gitu. Jadi apa namanya? Jadi memang misalnya di situ no action talk only. Jadi tidak ada aksi gitu ya, hanya berbicara gitu ya. Hasilnya itu nanti apa? Hasilnya itu hanya seperti menimbulkan semacam konflik gitu ya. Nah, kemudian no action, dream only. Nah, di sini kalau tidak ada aksi tapi hanya mimpi gitu ya. Nah, hasilnya itu nanti semacam visi atau karya seni gitu ya. Nah, kemudian kalau no action concept only, jadi hasilnya itu jadi tidak ada aksi, tetapi apa di sini hanya semacam konsep saja gitu ya. Nah, itu hasilnya menjadi apa namanya semacam teori atau falsafah
falsafah ya. Jadi ada singkatan-singkatan di sini ya, NATO, NADO, NAKO. Nah, di sini kalau NAKO itu biasanya kan konsep ya, itu akademis, logika formal, jadi terlalu berhati-hati. Jadi kalau di dalam lingkup ya, akademis ya. Nah, di sini tuh kan apa namanya, semacam lingkaran di sini ya. Jadi kita punya tujuan, kemudian ada semacam asumsi gitu ya. Kemudian kita menyusun hipotesis gitu. Kemudian ada tes dan pengumpulan data, baru keputusan. Nah, itu dari kumpulan data. Nah, itu di sini NAKO. Jadi ini biasanya terjadi pada loop akademis. Jadi no action, tapi apa konsep only. Nah, kemudian 8 habits highly effective people. Jadi menurut Stephen Covey. Jadi di sini ada habit itu apa? Kebiasaan ya. Menjadi orang yang mempunyai efektif lah ya, orang yang berpikiran ini ya. Efektif itu bagaimana? Yang pertama itu adalah proaktif. Ya, kita harus menjadi orang yang proaktif gitu ya. Kemudian bermula dari ujung pemikiran. Jadi mungkin ada hal-hal yang menjadi semacam pemikiran gitu. Awal mulanya itu dari sana gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah dahulukan hal yang utama di sini. Jadi kita mendahulukan hal-hal yang dikiranya itu menjadi eh, utama gitu ya. Kemudian berpikir win-win gitu ya, berpikir menang-menang gitu ya. Itu juga menjadi kebiasaan, kemudian memahami untuk dipahami. Jadi kita harus memahami supaya kita juga bisa dipahami, memahami orang lain supaya orang lain juga memahami kita gitu ya. Kemudian sinergi, jadi perlu sinergi dengan apa ya, suatu lingkungan gitu ya, atau mungkin suatu tim gitu ya. Kemudian menajamkan ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatan. Kemudian menemukan keunikan dan membantu orang lain untuk menemukan. Nah, ini kebiasaan menjadi itu ya, orang yang eh, mempunyai ini efektif ya. Jadi arti dari proaktif di sini artinya yang pertama itu adalah kita mengambil inisiatif untuk bertindak ya, bukan menunggu atau berwacana. Jadi perlu tindakan di sini, mengambil inisiatif untuk bertindak, bukan menunggu atau berwacana. Berwacana. Jadi kita juga memang di dalam kehidupan ya diperlukan juga untuk sikap proaktif di sini. Mungkin teman-teman di sini perlu untuk mulai menanamkan ke dirinya ya sikap proaktif ini. Cuman proaktif yang positif gitu ya. Bagaimana kita peka di dalam suatu lingkungan gitu ya, proaktif. Nah, ini. Kemudian mengambil tindakan sebelum sebuah kejadian yang tidak dikehendaki muncul. Nah, biasanya kalau misalnya kita mempunyai karakter atau kebiasaan proaktif ini, kita itu sudah gercep gitu ya, ibaratnya gercep, jadi gerak cepat. Sebelum, jadi tahu gitu ya, apa yang ada di depan itu. Nah, seperti apa namanya, misalnya sebelum terjadi di depan, kita itu sudah mengambil suatu tindakan preventif mungkin ya, tindakan yang dilakukan lebih awal sebelum sesuatu itu terjadi. Nah, biasanya di sini itu apa namanya, perlu adanya pengalaman ya, pengalaman di lapangan atau terjun langsung di lapangan. Kalau kita melakukan sesuatu dan kita terjun langsung ya, nah itu otomatis kita memahami bagaimana kondisi di lapangan sehingga kita memiliki semacam intuisi. Benar nggak seperti itu? Jadi misalnya lah kalau misalnya kalian belum terjun di sini ya, misalnya kalian diberikan suatu tugas gitu ya, misalnya di dalam organisasi mahasiswa gitu ya. Melakukan tugas, kalau tidak kita lakukan itu sendiri,
Ya, misalnya menyuruh misalnya dalam suatu tim, nah itu eh, apa namanya kurang proaktif, mungkin mengandalkan teman di dalam timnya itu, nggak tidak secara terlibat langsung di dalamnya. Nah, ini pasti pengalamannya itu ibaratnya itu kurang sehingga intuisinya itu juga kurang. Lain kalau misalnya kalian itu misalnya terjun langsung dikasih tugas misalnya bagian apa, kalian mengerjakan secara langsung di lapangan itu ya, dan tahu paham apa yang kalian kerjakan kalau kita ditanya gitu ya. Ibaratnya itu bisa langsung dijawab, bisa langsung bisa menjelaskan dan tahu apa sih yang di depan itu akan terjadi dan tahu apa yang harus dilakukan untuk mencari solusi itu. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya hal kalian yang mungkin sudah terlaksana di kalian ya, cuman di dalam wirausaha si apa kebiasaan proaktif itu juga diperlukan di sini. Itu maksudnya. eh nah, di sini contohnya, nah di sini ada pelajaran dari simbolisasi ini ya. Jadi di sini ada sebelah kiri, sebelah kanan gitu ya. Nah, apa bedanya sih sebelah kiri dengan sebelah kanan? Coba kalian amatin gitu ya. Dan apa sih bedanya antara sebelah kiri dengan kanan? Apakah sama ataukah beda? Dan kesimpulannya apa? Ada yang bisa menyampaikan salah satu? Kalau mungkin, kalau Ya, setrian ya. ya. Ya, Boleh, Bu. di Saya mana izin nih coba Galuh? saya coba menginterpretasikan ya, Bu. Kalau yang di Ya. sebelah kiri itu kan seperti yang dituliskan lebih mengandalkan intuisi, bergerak cepat, memperhatikan stepsnya kecil dan tidak terbelenggu comfort zone. Sedangkan yang sebelah kanan tuh terbelenggu comfort zone, terbelenggu resiko daripada keuntungan, menyalahkan lingkungan dan sebagainya. Nah, dari simbolisasi ini bisa kita cermati yang di bagian kiri itu jauh lebih adaptif atau lebih sesuai dengan sifat wirausaha tadi, di mana bisa keluar dari comfort zone, kemudian adaptif dan sebagainya. Oke. Dibandingkan dengan sebelah kanan ya. Iya, Ibu. Oke, jadi oh ya yang sudah disampaikan oleh Galuh. Jadi di sini dari simbolisasi di sini bahwa lebih baik proaktif ya, bertindak cepat, mengenali lapangan dan mempertimbangkan yang good daripada sesuatu yang lambat gitu ya. Jadi arti dari simbolisasi ini. Kemudian kebiasaan yang kedua adalah bermula dari ujung pemikiran ya. Jadi tidak sekedar tujuan tetapi tujuan yang benar. Nah, bagaimana mencapai tujuan yang benar itu? Jadi kita tuliskan misi pribadi ya, misi pribadi hidup Anda yang menggambarkan tujuan dan citra diri. Ya, nah bagaimana menemukan misi pribadi? Misi pribadi itu ditemukan melalui serangkaian tindakan atau kejadian pahit sehingga membentuk semacam filosofi hidup. Nah, ini mungkin dari sekarang ya, mungkin kalian kan masih berjiwa-jiwa muda ya. Nah, itu mungkin itu tadi apa namanya harus menanamkan ke diri kalian ya dan menghindari males mungkin ya apa nah itu apa namanya ibaratnya mulai sekarang agak-agak dikurangi gitu ya harus mempunyai misi diri pribadi Anda gitu ya. Apa namanya eh, apa sehingga untuk kedepannya itu apa meraih cita-cita ya meraih cita-cita dan lain sebagainya itu bisa terwujud jadi ini diperlukan jadi mempunyai tujuan ya tujuan yang benar. Oke.
Nah, kemudian kebajikan dapat diperoleh melalui tahapan sebagai berikut. Ini menurut Renaldi Kasali ya, apa namanya di bukunya Marketing in Crisis ya. Jadi pertama itu adalah dimulai dari penginderaan fisik ya, penginderaan fisik apa yang di dalam diri kita itu kan merupakan anugerah ya, anugerah masing-masing diri kita mungkin mempunyai ini yang berbeda-beda ya. Kemudian pengalaman hidup pasti diri kalian juga masing-masing mempunyai pengalaman hidup masing-masing ya. Jadi apa namanya sebagai sejarah. Kemudian yang ketiga adalah apa keilmuan ya. Keilmuan ini nah keilmuan itu diperoleh dari mana? Keilmuan itu diperoleh dari pembelajaran ya, pembelajaran yang kita peroleh. Nah, kemudian yang keempat adalah kebajikan. Nah, kebajikan di sini adalah menghasilkan apa namanya filosofi ya. Apa sih arti dari kebajikan itu? Kebajikan itu apa artinya? Kebajikan itu bisa diartikan dengan kualitas apa ya? Kualitas moral ya, kualitas moral yang baik dalam diri seseorang. Itu yang dinamakan dengan kebajikan. Atau mungkin kalau misalnya arti secara filosofis mungkin apa ya kebajikan itu artinya adalah perilaku yang menunjukkan budi pekerti yang tinggi gitu ya, melakukan yang benar dan menghindari yang salah lah seperti itu. Itu adalah arti dari kebajikan ya. Kemudian nah ini ada penjelasannya lagi. Bagaimana penginderaan manusia ya tadi di tahap 1. Nah, di sini mulai dari bayi gitu ya, memulai stimulus, temperatur, panas, hangat, dingin gitu. Gerakan-gerakan, konsep bahasa tubuh gitu ya. Nah, ini tahap tingkat 1. Kemudian penginderaan manusia tingkat 2 dan 3 itu agar mempunyai intuisi ya. Apa sih arti dari intuisi itu? Kalau ditanya apa sih arti dari intuisi itu apa? Seperti Siapa feeling ya gitu bisa? ya, Bu. Apa? Intuisi Hal, itu hal yang difikirkan tanpa sadar gitu, tanpa ya tidak. hal-hal yang dipikirkan. Ya. Jadi intuisi itu semacam hal-hal yang dipikirkan atau hal-hal yang belum kita ketahui ya, tetapi itu bisa bisa ada gitu ya kalau kita bisa mempunyai apa namanya pengalaman gitu ya, pengalaman didapatkan itu dari mungkin dari pengalaman masa lalu. Nah, seperti itu. Jadi untuk mempunyai semacam intuisi, pengetahuan tentang apa sih hal-hal tidak diketahui yang diperoleh melalui proses berpikir tanpa kesadaran ya. Jadi terjadinya itu secara cepat, mendadak. Nah, itu dari mana? Nah, itu bersumber dari eh, keadaan emosi gitu ya, emosi kita atau reaksi emosi terhadap pengalaman masa lalu gitu ya, untuk mengarahkan perilaku yang lebih benar. Itu mempunyai semacam intuisi. Maka di sini kita harus maksimalkan atau optimalisasikan penginderaan dengan pengalaman lapangan. Kemudian kita harus sinkronisasi pikiran. Kemudian indera keenam kepekaan mungkin ya diaktifkan. Kemudian ada action atau movement. Kemudian penginderaan manusia tingkat 4 yaitu merupakan tahap tertinggi, tahap penerapan pengetahuan dengan kebijakan. Jadi kebijakan ini membuat kepemimpinan seseorang lebih dari sekedar pemimpin biasa gitu ya. Berarti dia magnet gitu ya. Magnet bisa
narik ya, bisa narik ya, yang berisi visi, hope, kemudian inspirasi. Kemudian hidup dengan kejelasan ya. Jadi tujuannya apa? Untuk menjadi seseorang yang berorientasi pada tujuan, maka lakukan dalam hidup itu dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus tetapkan tujuan akhir. Ya, kita mempunyai tujuan akhirnya apa sih di dalam hidup kita, gitu ya. Mungkin kalau mahasiswa ini harus mulai ya, mulai berpikir ke arah sana. Mungkin kalau kemarin masih di tingkat SMP SMA, mungkin masih ada orang tua yang ini. Nah, mungkin kalau udah mahasiswa, udah dewasa, mungkin ini perlu mulai ditanamkan ke pribadi masing-masing. Kemudian yang kedua adalah tentukan langkah kecil untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, nah misalnya menyelesaikan studi, nah kemudian bekerja selama 5 tahun, lalu membuka usaha. Jadi mempunyai planning. Misalnya saya lulus sarjana nih 8 semester. Setelah lulus nanti saya mau apa? Misalnya mau kerja dulu di lapangan selama 5 tahun misalnya. Nah kemudian saya ingin mempunyai semacam usaha seperti apa. Nah itu langkah-langkah kecil untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian perhatikan setiap kemajuan yang sudah dicapai. Nah, kemajuan sudah dicapai itu melakukan apa? Melakukan evaluasi, lalu berevolusi, pindah usaha, dan lain sebagainya. Jadi kita tahu nih, apa sih progres yang sudah kita capai. Kemudian saat dapat mencapai goal, nah di sini kalau misalnya menjadi wirausaha bisa dirayakan dengan karyawan dan keluarga. Kemudian pikirkan tujuan baru yang lebih menantang. Jadi ini menurut Eho 2009. Jadi hidup dengan kejelasan. Oke, ya. Kemudian apa tadi kebiasaan yang ketiga? Kebiasaan yang ketiga di sini adalah dahulukan hal yang utama. Gitu kan? Tadi proaktif. Apa tadi proaktif? Yang nomor 2 apa tadi? Dengerin nggak tadi? Bermula dari ujung pemikiran. Kemudian yang ketiga, dahulukan hal yang utama. Jadi maksudnya di sini adalah jadikanlah kebiasaan ini berkaitan dengan sikap yang mengedepankan prioritas. Ya, kita bisa membedakan antara urgent dan penting. Kalau urgent itu berarti situasi yang mendesak, penting artinya membutuhkan perhatian yang besar. Jadi kita harus memberikan waktu lebih untuk bekerja dengan perencanaan ya, mengembangkan hubungan, memanfaatkan peluang-peluang dan recharge pengetahuan. Ya, kita harus mendahulukan hal yang utama. Kemudian bahwa kita harus ingat bahwa tidak semua masalah itu harus menjadi prioritas ya. Jadi manusia yang gagal adalah manusia yang tidak bisa membedakan mana prioritas, pekerjaan prioritas dan bukan. Ini apa namanya perlu menjadi ditanamkan juga. Kemudian yang kebiasaan yang keempat adalah berpikir menang-menang, win-win. Jadi berwirausaha itu pada dasarnya adalah berupaya untuk memenangkan kehidupan. Ya, di sini managing difference, the possible combination, ya, ada win-win, win-loss, loss-loss. Nah, di sini win-win. Nah, jika saya menang, Anda kalah, saya akan menang sekali saja. Nah, kalah Anda menang. Nah, ini jadi harus tahu di sini bagaimana managing difference di sini. Jadi berupaya untuk memenangkan kehidupan. Kemudian kebiasaan yang kelima adalah memahami untuk dipahami. Jadi seorang wirausaha itu haruslah memiliki keterbukaan, open mind untuk mendengarkan dan tidak cepat-cepat menolak, berargumentasi, atau melawan atas apa yang didengar oleh pihak lain. Ya, biasanya seperti itu ya, Mas. Kadang-kadang kita seperti itu ya, apa namanya,
tersulut emosi ya. Ibaratnya kadang apalagi kalian anak-anak muda gitu ya, mungkin ada yang mengungkapkan pendapat ini langsung cepat direspon. Tapi sebaiknya kita harus memiliki keterbukaan open mind, artinya kita dengarkan dulu orang itu berbicara. Jadi kita dengarkan dulu, kita pahami dulu. Jadi tidak langsung kita merespon cepat-cepat menolak, berargumentasi, apalagi melawan ya atas apa yang didengar. Setelah kita dengarkan, baru kita mengungkapkan pendapat kita. Itu memang susah ya menjadi seorang pendengar. Ya ini memang susah, cuman berusaha pelan-pelan menjadi seperti itu. Kemudian kebiasaan mendengarkan dan memikirkannya. Kemudian ada usaha menempatkan diri kita pada posisi orang lain. Nah, ini juga memahami orang lain. Artinya bagaimana ya saya jika berada pada posisi dia, gitu ya, orang lain itu. Nah, itu pun jadi empati ya, merasakan juga apa yang dirasakan oleh orang lain tersebut. Tuh. Itu memahami untuk dipahami. Kemudian nomor 6, kebiasaan nomor 6 di sini adalah sinergi. Jadi seorang wirausaha itu harus mencari sinergi, artinya itu suatu total yang lebih besar dari penjumlahan elemen-elemen tunggalnya. Ya, jadi ibaratnya tuh kalau satu ditambah satu tuh bisa loh lebih dari dua. Gitu. Jadi sinergi yang efektif sangat tergantung pada komunikasi. Jadi ini apa namanya peran komunikasi di sini sangat besar ya. Jadi dalam bagaimana kita mempunyai sebuah tim gitu ya. Nah itu tuh komunikasi itu harus benar-benar diutamakan gitu ya. Dan kita harus tahu kita berkomunikasi dengan siapa ya. Kita berkomunikasi dengan siapa. Nah, itu apa? Itu sangat penting. Jadi, carilah rekan usaha yang saling melengkapi, yang berorientasi pada sinergi, agar Anda dapat berorientasi pada tindakan. Nah, ini yang perlu ditanamkan juga. Jadi, pertama harus kita mendengar, kemudian merespon. Setelah kita mendengar, merespon, kooperatif ya. Setelah itu terbentuk semuanya ya dari mendengar, merespon, kooperatif. Nah, disinilah muncullah sinergi tersebut ya. Oke, kemudian yang ketujuh adalah menajamkan ketahanan, fleksibilitas dan kekuatan. Ya, jadi menajamkan ketahanan, fleksibilitas dan kekuatan. Jadi upaya yang dapat dilakukan adalah bagaimana hal ini bisa dilakukan. Upayanya di sini adalah berikan makanan pada jiwa. Maksudnya di sini spiritual ya. Jadi hidup yang seimbang. Jadi lakukan meditasi, kemudian kita bisa juga membaca buku-buku self-help yang membangkitkan semangat dan bisa mendengarkan musik mungkin. Nah, ini juga perlu juga kadang-kadang ya. Kemudian jangan pernah takut menghadapi masalah yang kecil. Jadi ada smart mistakes versus dengan dumb mistake. Jadi ketika manusia menciptakan pensil, manusia juga yang menciptakan penghapus. Ibaratnya seperti itu. Ya, jadi bukan yang terkuat melainkan yang adaptif yang berumur panjang. Itu yang lebih penting. Ini disampaikan oleh Charles Darwin. Oke, itu yang ketujuh. Jadi ini ada contohnya. Di sini ada namanya pribadi ya, Bu. Pribadi wirausahawan internet yang membangun tripod.com. Nah, yang melakukan latihan blind fight. Blind fight itu walaupun dapat serangkaian penolakan, Bo percaya bahwa usahanya kelak akan berhasil dan diterima. Nah, ini ya belajar menerima kata-kata penolakan dan menghadapinya dengan kepala dingin sampai penolakan itu berubah menjadi penerimaan. Nah, ini yang memang perlu kegigihan ya. Jadi ia pun meyakinkan bahwa investasi mereka dapat membuahkan hasil.
Oke, yang kedelapan, habits tadi adalah temukan keunikan diri dan bantulah orang lain menemukannya. Nah, maksudnya apa sih di sini? Temukan keunikan pribadi dan bantulah orang lain menemukannya. Jadi dari perilaku efektif menjadi luar biasa. Jadi mulailah dengan menemukan atau mengenali keunikan diri sendiri. Ya, potensi diri. Ya, potensi diri sendiri kalian kenali apa sih keunikan diri saya, gitu ya. Nah, kemudian potensi diri pada 4 elemen utama. Yang pertama adalah pikiran, mind, kemudian tubuh, hati, dan jiwa. Oke, gitu ya. Jadi ini materi berorientasi pada apa tadi tindakan. Jadi ada 8 kebiasaan yang mungkin perlu dilakukan tadi. Oke, oke mungkin eh, oke. Jadi untuk menjadi wirausahawan itu mempunyai daya juang, mempunyai intuisi yang tajam, berani mengambil resiko, ya, dibutuhkan latihan konkret yang memungkinkan Anda kenal betul-betul keadaan lapangan dan berani mengambil tindakan. Ini tugas kita ya sebagai calon uh, wirausaha. Mungkin itu penjelasan pertemuan keempat ya di sini berorientasi pada tindakan. Oke, untuk selanjutnya mungkin mulai kita lihat ya beberapa ide bisnis yang sudah kalian ajukan ya. Eh, Mungkin kemarin sudah dikirimi oleh PJ-nya ya, apa namanya ide-ide bisnis. Mungkin sebelum saya tunjuk, mungkin siapa yang mau mempresentasikan ide bisnisnya seperti apa? Ada yang mau menyampaikan? Menawarkan diri dulu sebelum ditunjuk? Kalau nggak ada, baru ditunjuk. Nggak ada? Permisi Bu, maaf. Kemarin kan Ya, apa dikasih apa dikasih apa urutan spin apa presentasi dari ide bisnisnya ya Bu sama PJ. ya, Jadi ya. mungkin presentasinya sesuai dengan urutan spin saja Bu. Oh gitu. Ya, Meli silakan. sudah Siapa nomor satu? untuk Meli sudah ngasih ke Bu Dwi belum itu hasil spinnya? Belum bintang, Meli, iya Bu. Jadi semalam saya udah untuk dari dulu saya spin urutan majunya supaya Oke. langsung presentasi sekarang Bu. Jadi untuk urutan Oke. satu itu ada Inayah Bu. Oke, silakan. Urutannya belum dikasih ke saya ya. Oke, Iya Bu. Saya akan silakan segera kasih Inayah. Bu. Baik Ibu, saya izin share screen Ibu. Mhm. Temannya silakan berkomentar ya terhadap ide bisnis Inayah. Boleh memberikan masukan gitu ke Inayah yang lain. Oke, silakan Inayah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Inayah Rafanur Aulia dari Program Studi Pendidikan Matematika B Angkatan 2022. Nah, di sini saya punya ide bisnis yang bernama Lala Rock. Di sini nanti saya akan membahas mengenai ide bisnis, faktanya, identifikasi, analisis SWOT, analisis diri, rencana bisnis, dan juga role model.
Nah, ini ide bisnis saya, Lala Roll atau kepanjangannya itu Laba-Laba Roll. Jadi, ini kue laba-laba. Kue laba-laba itu kan eh, kue yang dulu masih kecil pasti kita pernah nyobain, yang bentuknya seperti jaring laba-laba dengan tekstur gulungan yang ringan dan renyah. Cuma di laba-laba roll ini saya sesuai namanya roll gitu. Jadi saya memodifikasi kue laba-laba ini dengan cara atau bentuknya itu digulung atau di roll serta nanti di dalamnya terdapat isian manis yang bervariasi di dalamnya. Fakta menariknya, kue laba-laba ini jajanan masa kecil atau jajanan nostalgia ya, dengan bentuk seperti jaring laba-laba. Nah, adonan kue ini biasanya kan agak cair gitu, terus dimasukkan ke dalam botol yang tutupnya itu udah dilubangin kecil-kecil gitu untuk memudahkan membentuk adonan seperti jaring laba-laba. Nah, identifikasi kemungkinannya yang pertama, produk yang unik dan menarik konsumen karena bentuknya seperti jaring laba-laba. Terus apalagi saya mencoba untuk modifikasi di roll dan juga nanti ada isiannya. Dan yang kedua, target pemasaran yang luas karena target pasar bisa untuk anak kecil, remaja, Gen Z, sampai bisa juga mungkin milenial yang kangen dengan jajanan masa kecil ini. Dan yang ketiga, fleksibilitas rasa dan topping. Kalau sekarang saya baru kepikiran itu mau ada varian untuk adonannya, isiannya, dan juga toppingnya. Kemudian kemungkinan buruknya mungkin ada di tantangan harga untuk konsumen karena kan saya modifikasi jadi pasti harganya pasti kan ada kenaikan dibandingkan dengan kue laba-laba yang dijual abang-abang kaki lima seperti biasanya. Dan yang kedua, resiko ketahanan dan pembuatan produk karena saya belum mengetahui bagaimana ketahanan dan pembuatan si laba-laba roll ini yang harus diisi. Kemudian analisis SWOT-nya, yang pertama strengths, yang pertama proses produksi yang mudah. Karena produksinya ini ya terbilang simple gitu, sederhana. Kemudian yang kedua visual yang unik dan menarik. Dan yang ketiga seperti yang saya beritahu sebelumnya, pastinya bakal ada fleksibilitas konsumen untuk memilih varian rasa pada adonan maupun isi. Kemudian yang kedua weakness, ketahanan produk jika konsumen tidak langsung mengonsumsi produk. Karena laba-laba yang kita tahu kan lumayan garing ya, sedangkan di dalamnya nanti saya pengen masukkan isian yang dimana berarti itu kan basah. Jadi mungkin ini jadi kelemahan produk saya. Dan yang ketiga, opportunity atau peluang dari faktor eksternal itu inovasi baru, adanya inovasi baru di antara pesaing lainnya. Jadi di sini tuh dalam artian kalau dibandingkan dengan pesaing-pesaing lainnya yang belum pernah memodifikasi kue laba-laba. Dan yang kedua itu peluang pemasaran yang mudah karena target pasar yang terbilang luas dan juga pembuatannya yang simple atau mudah. Dan yang terakhir adalah trades. Trades-nya ini persaingan harga dengan produk serupa. Seperti kemungkinan buruknya gitu ya, pastinya ada persaingan harga dengan pedagang-pedagang lainnya yang masih menjual laba-laba dalam bentuk originalnya gitu. Biasa. Mungkin biasanya dijual dengan harga 2.000, 5.000. Tapi kalau misalkan saya kan berarti kan dimodifikasi bisa aja harganya pasti lebih dari itu. Kemudian rencana bisnis. Oke, jadi rencana bisnis yang pertama pastinya saya akan menganalisis kebutuhannya, kayak bagaimana adonan untuk kue laba-labanya, bagaimana jika adonan kue ingin divariasikan dengan rasa, bagaimana adonan untuk si isian kue laba-labanya. Kemudian baru kita masuk ke percobaan pembuatan. Nah, percobaan pembuatan ini kita perlu lakuin karena biar kita tahu kendalanya apa aja atau kesulitan apa sih yang mungkin kita bakal hadapin pas ngebuat si produknya ini. Entah bagaimana nanti adonannya, teksturnya, rasa, dan juga toppingnya bagaimana. Kemudian yang ketiga,
setelah kita menganalisis kebutuhan dan memproses pembuatan produknya itu, kita nanti bisa menentukan si harga jualnya ini yang sesuai dengan harga beli kebutuhannya. Dan yang terakhir adalah pemasaran. Di tahap ini, harga jual tuh bisa nantinya bisa digunain untuk menentukan target pasar juga. Karena nanti kan harga jualnya ditentukan, terus kita bisa tahu, oh siapa yang cocok nih buat eh, kita jual ke konsumen itu. Dan bagaimana pemasaran maupun nanti di tahap ini bagaimana nanti promosi produk juga dapat dilakukan. Nah, kemudian analisis dirinya yang pertama kelebihannya kreatif dalam mengembangkan produk. Di sini dalam artian saya sendiri sudah tergambarkan ide modifikasi apa yang ingin dibuat dari kue laba-laba yang biasa. Kemudian yang kedua memiliki pengalaman untuk membuat produk, tapi di sini itu pengalaman sebelum modifikasi. Karena kalau untuk isian atau bentuk di rollnya digulung itu pastinya saya masih kembali kepada rencana bisnis di tahap proses percobaan pembuatan produk. Dan yang ketiga memiliki alat yang menunjang proses produksi karena alatnya ini pastikan menggunakan ini mudah untuk ditemukan gitu. Bisa aja menggunakan teflon yang datar gitu karena kan nantinya pengen digulung. Kemudian kendalanya di sini saya memiliki pengalaman bisnis yang masih terbatas, terutama dalam keterampilan memasarkan suatu produk itu bagaimana saya belum tahu. Nah, yang terakhir, ini role model saya, Devina Hermawan. Jadi, Devina Hermawan ini sering membagikan video resep atau tutorial memasak di channel YouTube-nya. Biasanya sih yang saya tonton tuh resep-resep yang sederhana, entah untuk masakan rumah atau jajanan-jajanan pada umumnya. Jadi Devina Hermawan ini chef, penulis, dan juga instruktur memasak asal Indonesia. Nah, Devina ini juga mulai terkenal secara luas itu saat mengikuti acara televisi MasterChef Indonesia Season 5. Ya, mungkin sekian pemaparan ide bisnis dari saya. Apakah dari teman-teman atau Bu Dwi ada yang ingin dikomentari? Terima kasih. Oke, terima kasih Inaya. Mungkin dari pertama dulu Inaya, slide yang pertama. Kan ini kue laba-laba ya. Kue laba-laba apa namanya kan sudah mulai hampir punah kali ya. Maksudnya udah agak jarang ditemui ya. Iya, Ibu. Bener nggak? Kalian semuanya mengenal nggak kue ini? Kenal, Nah, di Bu. sini Mengenal. mengenal ya. Semuanya mengenal. Mungkin biasanya di abang-abang yang ini ya, yang di kalau kita pulang sekolah itu ya ada jualan ini kue laba-laba di sini dinamakan dengan lala roll. Nah, kalau ditanya nih Inayah ya, apa sih yang membedakan si kue laba-laba yang akan kamu ibaratnya dibuat ini dengan yang sudah ada? Gitu Inayah? Ada di poin yang mana? Mungkin di ini Ibu Lalaro memodifikasi jajanan nostalgia ini dengan bentuk digulung, Bu. Jadi biasanya kan kue laba-laba kan biasanya cuma disebarin gitu, dibuat Geletakin gitu jaring. ya? Iya, Ibu, Iya. langsung diangkat gitu. Tapi kalau Oke. saya kepikirannya untuk di roll, jadi bentuknya nanti gulungan roll gitu, dan nanti juga ada isian di dalamnya gitu, Bu. Nah, mungkin apa namanya mau ini digulung di roll serta terdapat isian manis. Nah, maksudnya isiannya itu apa? Mungkin perlu dideskripsikan atau dijelaskan lebih detail lagi gitu, Inayah ya. Mungkin bayangannya apakah semacam topping begitu kah? Atau seperti apa? Misalnya coklat atau apa begitu maksudnya, Inayah? Iya, Iya nggak? Ibu. Jadi
Saya kepikirannya kalau untuk isiannya itu seperti whipped cream. Mungkin nanti saya sediainnya whipped cream keju dan Mm-mm. coklat untuk di dalamnya gitu, Bu. Jadi penuh di dalam rollnya itu. Baru nanti kalau Hmm. topping beda lagi, mungkin nanti ada dikasih di atasnya lagi kalau sudah di roll dan diisi. Ya, mungkin varian. Nah, itu mungkin lebih didetailkan lagi mungkin variannya. Ya, Inaya mungkin salah satunya original pasti ya. Kadang-kadang orang tertentu kan suka ya yang original. Kemudian pilihan yang kedua apa, pilihan yang ketiga apa mungkin. Nah, itu mungkin dan maksudnya orang yang ini tuh lebih menarik gitu ya. Mungkin yang suka coklat gitu, mungkin coklat, yang keju atau yang lain. Nah, mungkin kalau bisa mungkin dicoba gitu ya, maksudnya Inaya sebelum mengembangkan ini ya. Dan mungkin eh dari sisi rasa mungkin ya. Nah, mungkin itu yang dijual di luaran gitu ya, rasanya seperti apa dan yang kamu buat itu seperti apa. Dalam arti mungkin kalau di luar kan kalau yang ini eh, anak-anak sekolah mungkin kan buatnya yang biar murah gitu ya, biar murah mungkin bahan-bahannya atau ininya mungkin nggak itu. Nah, mungkin ada yang dibuat lebih premium lagi mungkin ya, tahapannya mungkin lebih premium lagi. Nah, itu mungkin bisa membedakan dari sisi rasa juga. Mungkin dari bahan-bahannya mungkin yang sedikit premium, mungkin ya nggak yang mahal-mahal atau premium banget gitu ya. Kita lihat nih pangsa pasarnya juga. Siapa sih yang akan menjadi konsumen dari Inayah ini gitu. Dan kemasannya ya mungkin perlu ditentukan lagi kemasannya itu nanti seperti apa pada saat misalnya ide bisnis ini terus kemudian dijalankan. Nah, kemasannya itu apakah seperti yang digambar ini? Otomatis kalau di sini artinya kan berarti kamu membuat langsung ini ya dibeli ataukah kan sistemnya nanti PO atau apa ataukah dikemas seperti apa mungkin diperhatikan lagi. Iya, Kayak mungkin. itu ya mungkin cuman cukup menarik juga ya. Kadang-kadang kita kan kangen juga jajanan-jajanan seperti ini dan kalau saya mungkin sudah jarang ya nggak ketemu ya, nggak ketemu ini kecuali memang jemput anak sekolah gitu ya mungkin di sana mungkin kadang-kadang ada. Oke, mungkin itu masukannya dari teman-teman yang lain. Apakah ada? Dari Gayu ya, Ibu. Iya, izin berkomentar ya Kak. Tadi kan sempat Iya, dibahas nih silakan. di salah satu kelemahan produknya itu ada tentang ketahanan produknya, di mana produknya sifatnya garing sedangkan isiannya basah ya. Nah, dari situ saya jadi kepikiran suatu ide dikembangkan lagi nih. Misalkan nih variannya anggaplah untuk di bagian adonannya bisa diberi topping yang kering seperti kram cookies atau mungkin kacang cincang. Jadi ketika bagian gulungannya itu tetap crispy dan kering, kemudian untuk isian basahnya diberi tempat terpisah. Kayak misalkan kalau kita beli churros tuh kayak gitu. Dan tadi kan ketika ditanya oleh Ibu Dwi, kakaknya sempat menyebutkan untuk isiannya pengennya whipped cream nih. Nah, itu bisa kan ditaruh kayak cup kecil seperti itu atau mungkin sekedar saran bisa juga pakai glaze. Jadi sesuatu yang sifatnya lebih lengket atau bisa dicocol. Jadi itu mengatasi permasalahan terkait ketahanan produknya tadi. Jadi meskipun notabene produknya kering dan basah itu nggak merusak cita rasa satu sama lain. Oke, makasih. Oh iya, terima kasih banyak Gayu. Berarti, ya benar. Berarti toppingnya bisa eh, pikirin lagi ya, apa namanya, dimodifikasi lagi biar kelemahannya ini bisa tetap jadi kekuatan produk aku. Ya, makasih Gayu sarannya. Sama-sama. Oke, yang lain lagi terima kasih Gayu. Yang lain lagi ada? Oke, kalau nggak ada mungkin cukup. Terima kasih Inaya. Baik, terima kasih Ibu dan teman-teman atas komentarnya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya saya Ibu. Saya minta tolong Meliana untuk diambilkan. Sebentar ya.
Oke, Mel. Baik, terima kasih Malena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dwi, selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya Septiani Dwi Astuti ingin mempresentasikan bisnis idea yang saya kembangkan. Nah, sudah seperti yang sudah ditampilkan di layar, bisnis yang saya mau jalankan yaitu adalah pisang kembung krenyes. Boleh di next, nah. Nah, ini adalah contoh produk atau contoh gambar produk dari pisang kembung krenyes, ya bisa dilihat teman-teman. Ini berbahan dasar pisang, lalu digoreng dan juga ditopping. Adapun deskripsi khususnya, boleh di next lagi. Nah, deskripsi dari pisang kembung ini adalah cemilan yang berbahan dasar pisang tentunya, yang yang diracik secara khusus sehingga menghasilkan tekstur renyah. Jadi pisangnya ini dilapisi dengan adonan yang dibuat secara khusus agar bisa menghasilkan tekstur renyah di luar, namun pisang yang di dalam itu tetap lembut. Nah, setelah digoreng dengan teknik tertentu dan mengembang sempurna, pisang ini diberikan topping seperti coklat meleleh, keju parut, atau selai-selai lainnya, yang dimana pisang kembung ini nantinya akan dijual itu per porsi gitu, bukan per pieces tapi per porsi, karena pisang yang digoreng adalah pisang yang dipotong kecil-kecil gitu, lalu diberi adonan sehingga dia mengembang. Jadi yang diperjualkan adalah per porsi bukan per pieces. Boleh di next. Nah, kenapa di sini saya memilih pisang gitu ya sebagai bahan dasar dari bisnis yang mau saya jalankan? Karena pertama adalah di Indonesia ini banyak sekali jenis-jenis pisang gitu, karena termasuk juga salah satu produsen pisang terbesar di dunia. Terus juga banyak jenis pisang yang ada di Indonesia gitu ya, pisang kepok, pisang mas, dan lain sebagainya, pisang raja. Dan juga masyarakat-masyarakat Indonesia itu sudah akrab dengan pisang sebagai makanan sehari-hari. Ada yang pisang goreng, atau keripik pisang, atau kolak, bahkan ada yang menjadi minuman gitu ya. Jadi masyarakat itu udah familiar dengan makanan yang berbahan dasar pisang. Sehingga hal ini menciptakan peluang yang lebih besar untuk mengembangkan produk cemilan berbahan dasar pisang. Boleh di next. Nah, ini ke analisis SWOT produk. Yang pertama, strength-nya itu bahan bakunya mudah didapatkan, karena balik lagi yang saya katakan, di Indonesia itu kan sebagai salah satu produsen pisang terbesar gitu ya. Bahkan kalau misalkan saya pulang dari kampus melewati pinggir jalan itu banyak sekali yang menjual pisang gitu. Lalu fleksibilitas varian. Nah, ini tuh produk yang saya buat ini bisa dibuat berbagai macam rasa atau toppingnya gitu, dibuat banyak topping. Jadi sehingga masyarakat itu bisa memilih mana rasa atau topping yang dia suka. Lalu modalnya bisa dikatakan rendah karena uh, harga pisang, karena tadi mungkin ya karena penjualnya banyak, jadi harga pisang itu tidak terlalu yang legit gitu. Lalu inovasi, karena banyak dari orang itu yang berjualan itu masih pisang goreng biasa gitu, bukan pisang goreng kembung. Lalu yang kedua, weakness-nya. Yang pertama, keterbatasan daya tahan produk. Tadi karena dia berbahan dasar pisang gitu ya, kalau misalkan saya memilih pisang yang cukup banyak
dulu, namun tidak langsung dibuat gitu menjadi pisang kembung, itu akan cepat mudah busuk pisangnya. Begitu juga ketika pisangnya sudah menjadi sebuah produk pisang kembung, itu tidak akan bertahan lama gitu krenyesnya. Lalu yang kedua, ketergantungan pada kualitas bahan baku. Nah, ini maksudnya adalah ketika memang pisangnya lagi jelek-jelek gitu ya, ini juga akan mengganggu kualitas produk yang akan dibuat. Tapi tentunya diusahakan selalu mencari pisang yang berkualitas baik. Lalu yang ketiga itu opportunities, peluangnya itu ada, ini termasuk tren makanan inovatif. Lalu ini bisa dijadikan cemilan kapanpun gitu, jadi nggak harus nunggu musim hujan makan pisang krenyes atau lagi panas-panas. Nah, ini cocok dijadikan cemilan kapanpun buat nemenin tugas atau buat ya cemilan aja. Lalu threats-nya atau ancamannya, yang pertama perubahan harga bahan baku, karena kan ini bahan dasarnya pisang, lalu tepung ya, itu yang bisa aja ada kenaikan harga gitu. Lalu perubahan tren konsumen dan juga persaingan pasar. Banyak juga mungkin penjual lain yang menjual pisang kembung gitu. Boleh di next. Nah, ini rencana bisnis yang saya buat. Yang pertama ini identifikasi peluang. Mengamati lingkungan sekitar untuk menemukan kebutuhan atau masalah yang dapat diatasi dengan usaha baru. Sebenarnya ini yang tadi saya sudah katakan di awal, karena saya melihat banyak banget pisang gitu ya yang dijual di pinggir-pinggir jalan gitu. Maksudnya bahan bakunya itu mudah didapatkan. Jadi saya mengambil itu sebagai alasan juga kenapa saya membuat pisang kembung krenyes. Alasan lainnya adalah karena saya suka pisang, jadi saya mau buat makanan dari pisang. Lalu yang kedua itu pengembangan ide. Di sini mengembangkan ide-ide yang dapat menjadi solusi bagi masalah yang telah diidentifikasi, yaitu idenya adalah pisang kembung krenyes yang saya mau buat ini. Lalu ada perencanaan usaha, yaitu membuat rencana bisnis yang mencakup tujuan, strategi, dan analisis pasar. Nah, ini sebenarnya lagi dilaksanakan gitu ya, mengenai rencana bisnis yang mau akan saya buat itu pisang kembung krenyesnya, toppingnya seperti apa, dibuat dari bahan baku apa, apakah ada tambahan lain gitu, dan mau dijual ke siapa aja itu sedang dibuat. Lalu ada pengumpulan sumber daya, di sini ada modal, tenaga kerja, dan bahan baku. Tentunya juga sebelum kita membuat bisnis gitu ya, atau mau menjual produk, tentunya kita akan menghitung modal yang akan dikeluarkan dahulu dan juga bahan-bahan baku yang akan digunakan seperti itu. Lalu yang belum dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan itu adalah pelaksanaan usaha, yaitu mulai dibuat nih pisang kembungnya dan diperjualbelikan. Lalu ada evaluasi dan pengembangan. Setelah dilakukannya pelaksanaan usaha gitu ya, atau saya berjualan, tentunya ada evaluasi dari apa yang sudah saya kerjakan untuk tentunya mengarah ke hal perbaikan. Gitu. Boleh di next. Nah, ini analisis diri. Yang pertama ada kemampuan. Itu saya dapat membuat produk pisang kembung krenyes sendiri. Lalu saya berani untuk menawarkan produk ke masyarakat. Kenapa ini dimasukin ke dalam kemampuan? Karena tidak sedikit gitu ya orang-orang yang mungkin berjualan tapi tidak berani untuk menawarkan produk ke masyarakat gitu. Jadi menunggu konsumen aja yang datang gitu. Padahal harusnya konsumen juga bisa kita kejar. Gitu. Lalu yang ketiga membuat desain marketing yang menarik. Nah, kendalanya kalau misalkan ini saya jual belikan di kampus, yang pertama adalah kendalanya itu jarak rumah yang jauh. Jadi itu takutnya nanti pisangnya sudah tidak crispy lagi atau gimana gitu ya. Tapi masih diusahakan untuk membuat yang bisa tahan lama. Lalu banyak kegiatan yang diikuti dan terkadang
timbul rasa malas untuk berjualan. Jadi masih mut-mutan, tapi semoga kendala ini dalam berjualan tidak lagi ada seperti itu. For the next. Nah, kenapa saya ngambil pisang kembung krenyes ini juga inspirasi dari pisang goreng madunya Bu Nani. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah nyobain gitu ya, pisang goreng madunya Bu Nani, itu enak banget. Dan fun fact-nya, beliau ini bikin pisang goreng madu ini secara tidak sadar gitu, karena beliau melihat pada saat ia menjual cateringnya itu banyak sekali buah-buah pisang yang sisa gitu. Maksudnya sisa adalah tidak diberikan kepada konsumennya yang akhirnya sudah agak matang. Nah, akhirnya Bu Nani ini membuat pisang goreng yang mana tidak menggunakan gula tapi menggunakan madu. Nah, setelah ini dibuat ternyata banyak sekali orang-orang yang suka gitu terhadap pisang gorengnya. Nah, ini juga mau saya terapkan juga ke bisnis saya gitu. Yang dimana membuat pisang goreng yang banyak disukai oleh masyarakat. Very next. Nah, kalau ini role model saya, mungkin teman-teman juga udah familiar ya dengan Nadia Syafira. Ini bisa dikatakan influencer atau businesswoman juga karena banyak bisnis yang dijalankan sama Nadia Syafira ini, seperti skincare ya. Nah, kenapa saya jadikan beliau ini sebagai role model? Karena beliau ini walaupun sebagai pengusaha gitu yang memang bisa dikatakan sukses gitu ya, tapi tidak sombong gitu, suka membantu orang lain, suka membantu teman-temannya gitu. Jadi Nadia Safira menjadi role model saya seperti itu. Next. Sekian ide bisnis dari saya. Mungkin ada tanggapan dari Bu Dwi atau teman-teman lain, dipersilahkan. Terima kasih. Oke, makasih Septi. Mungkin dari awal Sep, kalau pisang goreng madu kan ada ya. Bu Nani ini siapa Sep? Itu pembuat pisang goreng madunya, Ibu. Oh, Bu Nani ini siapa? Bu Nani itu kalau yang saya baca dulu itu dia usaha catering, Ibu. Oh, maksudnya di Jakarta di mana Di gitu? Jakarta, Ibu. Oh, di Jakarta. Iya. Lanjut ke atas, soalnya di dekat rumah saya juga ada pisang goreng madu. Oh, enak ya. Dan enak ya. Nah, itu kan pisang goreng ya, Sep. Oke, lanjut. Eh, nah, ini di, apa itu ya? Maksudnya pisang goreng digoreng sama tepung, terus nanti di atasnya dikasih coklat itu. Iya, Ibu. Jadi kalau misalkan kita goreng pisang goreng kan biasanya tepungnya itu nempel sama pisangnya ya, Ibu. Nah, ini Ya. pertama pisangnya itu dipotong-potong kecil kayak bulat-bulat gitu kan ya. Nanti ditepungin, tepungnya itu dikasih adonan khusus biar dia ngembang seperti baking soda dan lain-lain ada tambahannya. Nanti ketika digoreng itu dia bisa mengembung gitu Bu. Jadi pisangnya di dalam seperti balon gitu Bu. Tepungnya seperti balon jadi di luarnya itu mengembung gitu. Baru di luarnya, di atasnya itu dikasih topping seperti coklat, keju. Oh, ya. Oke, lanjut. Dan dijelaskan kan detail apa namanya dipilih dan setelah digoreng ini. Oke, terus lanjut. Oh ya. Nah, itu mungkin diperjelas lagi mungkin apa namanya? Apa sih namanya? Jadi toppingnya di atasnya itu apa saja? Apakah hanya coklat? Apakah keju? Mungkin ada pilihan yang lain. Terus mungkin desainnya itu kan itu kecil-kecil gitu ya. Mungkin menarik saya rasa ya karena kan makannya nggak yang gimana lebih mudah untuk makan. Ya kan makannya untuk lebih mudah. Terus mungkin pengemasannya juga nanti diperhatikan kira-kira ditaruh apa yang menarik gitu ya. Terus apa saja mungkin perlu dikasih apa ya garpunya gitu. Nah, itu ya kan Ya, Bu. garpu kecil itu kan yang plastik itu kan. Nah, itu kemudian apalagi ya?
Kamu udah pernah coba belum? Pernah buat sendiri belum ini Septi? Pernah sih Bu, tapi emang belum yang sempurna banget apa lambungnya gitu. Baru Ah ya. Terus jenis pisangnya juga mungkin Sep. Kan kayak jenis pisangnya juga pengaruh juga ke rasa ya. Yang pas itu kita menggunakan jenis pisang yang mana, gitu kan? Apakah pisang pisang apa sih namanya yang pisang yang digoreng itu ya kan? Nanti kan jenisnya macam-macam tuh. Nah, itu cocoknya yang seperti apa? Tapi harus dihitung juga dengan uangnya ya. Maksudnya uangnya itu harganya yang segmen pasarnya itu Septi maunya yang seperti apa gitu kan? Mau dijual kemana? Kan itu harus memperhatikan itu juga. ya Bu. Ya kan? GPA pisang kembung krenges. Ya oke lah. Oke, teman-temannya ada masukan buat Septi? Ya ada. Oke, lanjut slide-nya selanjutnya, Sep. Coba, Sep. Sep. Lanjut. Oke. Ini di luaran belum ada ya yang jual ini ya, Septi? Udah pernah Udah Ibu, menemukan belum? ada juga tapi emang masih jarang banget. Saya pernah lihat 2 kali di jalan. Hmm. Cuman namanya berbeda kan? Iya, ada yang beda-beda namanya. Hmm. Ya, oke. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih, Septi. Mungkin satu lagi ya, teman-teman ya. Karena saya mau jalan ke kampus jam 10 ada agenda. Baik Ibu, saya izin share screen-nya Ibu. Siapa nih? Salwa. Sudah terlihat belum ya Ibu? Ya, sudah, silakan. Baik, di sini jadi ide bisnis yang saya kembangkan itu berasal dari kue cubit, yaitu namanya Cubitrisius. Itu idenya itu karena saya suka kue cubit juga, jadi pengen kenang kembali, terus kayak ingin memberikan sentuhan modern dan kreatif juga pada kue cubit ini. Terus cubit licious ini juga nggak cuma makanan, tapi nggak cuma hanya dimakan. Jadi pas kayak mama saya pernah buat kue cubit juga dan itu enak dimakan. Jadi kayak nggak perlu beli lagi. Terus saya ingin menciptakan sesuatu yang bisa dinikmati di berbagai kalangan, dari anak-anak sampai orang dewasa kan suka kue cubit ya. Terus dengan inovasinya itu rasanya yang dibeda-bedain. Soalnya kan kue cubit itu identik dengan eh rasa coklat sama keju, yang dimana seperti tampilan di samping itu adonannya tuh putih aja di sini. Jadi saya mau inovasiin dengan adonannya itu kayak dari matcha, red velvet ataupun Oreo itu sebagai toppingnya, dan adonannya itu dikasih warna sesuai toppingnya gitu Ibu. Ya. Kemudian dari identifikasi produknya untuk membuat suatu bisnis kan kita pastinya harus mempertimbangkan banyak hal untuk dapat menghadapi segala sesuatu dalam membuat usaha. Nah, itu ada kemungkinan-kemungkinannya. Yang pertama itu ada kemungkinan baiknya. Kemungkinan baiknya itu yang pertama pasar yang luas. Jadi karena bisa dinikmati oleh dari anak-anak sampai orang dewasa itu suka kue cubit. Jadi pemasarannya bakal lebih luas lagi. Terus modal yang relatif terjangkau. Jadi modalnya itu lebih terjangkau. Kemudian inovasi produknya itu seperti yang tadi saya bilang. Terus potensi media sosial itu maksudnya jadi kayak pemasaran promosi melalui media sosial, kemudian dan mudah dipasarkan jadi dari orang per orang atau dari media sosial seperti yang di atas juga. Nah, kemungkinan buruknya itu persaingan yang ketat, yaitu karena kue cubit kan di mana-mana juga udah ada ya Ibu. Jadi sering kita jumpai juga. Nah, keuntungan yang tipis itu jadi karena kue cubit kan harganya juga cukup terjangkau, jadi keuntungannya itu bakal lebih sedikit dari apa yang kita keluarkan. Kemudian tantangan dalam konsistensi kualitas itu jadi kualitas produknya itu
jadi tantangan. Jadi kayak misalnya kita pakai bahan-bahan yang awalnya eh, awalnya tuh kayak lebih bagus premium gitu. Terus nanti misalnya bahan-bahannya itu naik kan otomatis produknya bakal lebih naik juga untuk harganya. Jadi itu adalah tantangan konsistensi kualitasnya. Kemudian yang keempat itu perubahan selera konsumen. Jadi konsumen itu nggak cuman eh bakal berubah-berubah. Jadi kayak kadang suka tapi kadang juga enggak. Jadi selera. Kemudian ada analisis SWOT-nya. Di sini ada kekuatan. Yang pertama itu ada keunikan produk. Yang kedua itu ada kualitas dari bahan yang digunakan. Yang ketiga itu ada inovasi dari produknya. Yang keempat itu ada kemudahan dalam membuat produknya. Kelima itu mungkin branding di sosial media yang bisa menarik. Terus yang terakhir itu ada layanan pada pelanggan, pada pembelinya. Nah, kelemahannya itu jadi orang yang suka cubit juga kan bisa musiman. Jadi kadang ada musim yang orang-orang suka cubit semua, tapi ada juga yang tiba-tiba nanti di musim selanjutnya itu nggak suka atau menurun banget. Kemudian persaingan yang tinggi, itu persaingan yang ketat. Terus standarisasi kualitas produk yang seperti yang tadi saya bilang dan promosinya itu bisa eh, kayak walaupun melalui media sosial, tapi orang-orang kayak cuman kayak cubit gitu. Nah, itu bisa jadi kelemahannya. Terus kayak peluangnya itu pasar yang berkembang itu jadi pasar yang luas juga, pemasaran yang luas, dan melalui pemasaran digital juga. Kemudian ancamannya itu perubahan preferensi konsumen. Jadi konsumen itu bisa berubah seleranya. Terus kenaikan biaya operasional itu yang tadi, kenaikan biaya-biaya dan sebagainya. Terus krisis ekonomi jadi kayak uang uang yang atau modal yang kita miliki. Kemudian analisis diri ini dalam membuat suatu usaha yang tercipta dari suatu ide, tentunya kita memerlukan kemampuan diri dari suatu ide yang telah kita ciptakan. Nah, di sini kemampuan itu memiliki pengalaman dalam membuat suatu produk, terus memiliki kemampuan untuk bereksperimen dengan berbagai topping atau variasi dalam rasa. Nah, kendala ini saya belum begitu mahir untuk mengaduk adonan yang masih memerlukan waktu untuk menguasai teknik mengaduk dan menuangkan adonan serta menggunakan cetakannya. Kemudian di sini ada analisis kebutuhan. Ada rencana bisnis yang pertama itu ada analisis kebutuhan. Analisis ini diperlukan untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang mungkin nantinya akan kita hadapi, serta merencanakan strategi yang untuk membangun suatu bisnis tersebut. Yang kedua itu ada percobaan pembuatan. Jadi kita sebelum membuat atau melakukan membangun suatu bisnis, kita pasti ada trial and error untuk mendapatkan resep yang memuaskan untuk kita jual kembali. Kemudian yang ketiga ada pemasaran produk. Melalui media sosial dan promosi itu dapat membangun kepercayaan di pasar dan menarik lebih banyak pelanggan. Nah, untuk yang keempat itu ada target pemasaran produk yaitu kepada remaja atau mahasiswa yang mencari cemilan-cemilan manis. Yang kedua ada keluarga yang ingin memakan makanan ringan untuk anak-anak mereka. Terus yang ketiga itu pencinta kuliner yang suka mencoba untuk makanan baru. Dan di sini ada role model saya, yaitu Siska Amalia atau yang kita kenal di TikTok atau Instagram itu Minbite. Itu pemilik salah satu bisnis kuliner, yaitu bernama Petite Bite. Minbite ini juga mengelola bisnis yang menawarkan produk cookies dan brownies. Nah, itu namanya Petite Bite, seperti Bloody Mary, Red Velvet, dan cookies, serta cookies-cookies lainnya. Nah, Siska Amalia juga disebut menunjukkan bisnis ini di berbagai upaya untuk mengembangkan usaha kuliner di platform digital. Segitu aja Ibu untuk ide bisnis yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Salwa. Mungkin dari awal Salwa, apa tadi namanya Cubitlicious ya. Kalau mungkin ditanya gitu ya, apa bedanya kue cubit yang kamu buat ini dengan yang sudah ada, apa yang membedakan sama? Sebenarnya bedanya di topping sama warna adonannya aja Ibu. Soalnya kan warnanya biasa identik sama warna putih ya Ibu. Putih kayak ke Oke. krem gitu. Kalau misalnya saya mau kayak adonannya dikasih warna kayak sesuai toppingnya misal matcha, kan warnanya hijau. Terus kalau red velvet itu kan merah. Iya. Kayak gitu Ibu. Oh, oke.
Apa namanya, warna adonannya sama toppingnya ya yang membedakan ya. Iya, Ibu. Sudah pernah dicoba, Salwa? Pernah sekali, tapi gitu, Ibu, masih kurang baik. Ini adonannya ya untuk Iya. membuat pas itu ya. Iya. Ya, oke. Terus nanti produknya dikemas seperti apa ininya? Kira-kira misalnya nanti eh, dijual gitu ya, kira-kira seperti apa? Sama sih, Udah Bu, ada kayak bayangan belum ya? saya bayangannya masih pakai yang Mika. Karena kan lebih terjangkau, Hmm, Ibu. Jadi nanti di Mikanya itu sama seperti pada umumnya aja, Ibu. Yang di saya kertas pikir. Mika itu ya. Iya, Ibu. Ya, mungkin yang lebih ditekankan adalah perbedaannya itu tadi ya. Mungkin kue cubit dengan itu kan bayangan orang kan udah oh kayak gitu gitu ya. Nah, mungkin yang ditekankan di sini adalah inovasinya adalah adonannya dan toppingnya di sini ya. Inovasi untuk inovasinya. Ya. Ya, oke, mungkin perlu dicoba ya nanti mudah-mudahan mendapat adonan yang pas dan bisa dijual pas dalam artian itu gabungannya gitu Salwa. Misalnya kalau misalnya adonannya varian warnanya juga mungkin ya. Mungkin sih kalau misalnya di sini Oreo pasnya itu dengan apa gitu. Misalnya seperti itu mungkin bisa nggak Kak, gitu. Kalau misalnya atau mungkin di pre-order ya, PO ya sistemnya mungkin. Ya, misalnya saya mau pesan, berarti pesan sama Salwa, misalnya saya toppingnya Oreo, atau mungkin nanti dibuat semacam leaflet kali ya. Jadi pilihan toppingnya itu apa saja, gitu, sehingga bisa memilih gitu ya, untuk Iya, Ibu. varian-varian toppingnya. Gitu ya. Iya, Ibu. Ya, oke. Baik, Ibu. Ya, Terima oke, terima kasih Salwa. Jadi mungkin PC nanti tolong di ini ya, di list yang sudah presentasi ya. Jadi ini sudah Baik, Ibu. dapat 3. Baik, Ibu. Terima kasih banyak untuk sarannya, Ibu. Oke. Oke, mungkin satu lagi ya, satu lagi. Siapa selanjutnya? Saya Ibu, izin share screen-nya Ibu. Apakah sudah terlihat Ibu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madia Latifa. Jadi di sini saya akan menyampaikan tentang ide bisnis yang telah saya buat. Nah, di sini ide bisnis yang saya buat itu saya namanya adalah Flavor Food. Nah, di sini ada deskripsi untuk produknya. Nah, backgroundnya itu adalah di sini saya menggunakan bahan baku utamanya itu adalah rice paper atau kertas nasi. Nah, rice paper ini adalah bahan makanan yang berasal dari Asia, terutama digunakan dalam masakan Vietnam, Thailand, dan Tiongkok. Nah, kertas nasi tradisional ini dibuat dari dari tepung beras, air, dan garam yang kemudian dikeringkan menjadi lembaran tipis. Bahan ini telah menjadi elemen penting dalam banyak hidangan Asia seperti spring rolls atau lumpia dan berbagai jenis gulungan lainnya. Nah, dalam sejarah kuliner, rice paper ini dianggap sebagai bahan yang fleksibel dan sehat karena tidak digoreng dan umumnya dimasak dengan cara yang lebih ringan seperti digulung dengan isian segar atau dimasak dengan uap. Nah, dalam pengembangannya saya ini ingin menggunakan rice paper ini dikembangkan dengan tren yang sedang ada pada saat ini yang mengarah kepada pola hidup sehat, terus diet bebas gluten serta preferensi makanan ringan namun bergizi. Nah, karena dilihat-lihat makin ke sini kebanyakan orang-orang itu suka
sadar akan menjaga kesehatan, lalu maka dari itu produk saya ini menawarkan solusi praktis, lezat, dan menyehatkan untuk dinikmati di berbagai kalangan. Produk ini juga bukan hanya isiannya aja yang sehat, tapi juga bisa diisi dengan dessert-dessert yang isian yang lain yang bervariasi, maupun manis ataupun asin, sehingga memenuhi preferensi konsumen, bukan hanya konsumen yang ingin hidup sehat saja, tapi buat konsumen yang masih ingin merasakan makanan-makanan yang manis, yang eh, tidak terlalu seperti makanan diet, itu juga tetap bisa tetap bisa mencoba produk ini. Jadi isinya nanti itu bisa berupa bahan-bahan seperti sayur segar, daging, seafood, hingga buah-buahan, ataupun bisa juga coklat dan mie ataupun samyang yang untuk menambah keanekaragaman cita rasa pada produk ini. Jadi nanti isian dari rice papernya itu bisa berbagai macam. Nah, di sini ada analisis SWOT. Buat strength-nya itu adalah bahan bakunya itu mudah didapatkan karena kan rice paper itu bisa ditemukan di mana aja, mau di supermarket ataupun di pasar tradisional. Lalu juga fleksibilitas dan variasi produk. Jadi seperti yang saya katakan tadi, isi dari rice papernya itu bisa berbagai macam, jadi tidak membosankan sehingga bisa menjadi sebuah strength di sini. Terus juga di sana ada inovasi karena buat sekarang saya belum ada di sekitaran sini belum ada yang menjual rice paper. Lalu buat weakness-nya itu adalah rentan terhadap kerusakan karena kan dia dari kulit lumpia, jadi itu kalau nggak hati-hati itu bisa rusak dalam pengemasan ataupun saat pengolahannya nanti juga dibutuhkan kehati-hatian. Lalu buat opportunities, di sini adalah target pasar yang luas dan pengembangan branding yang kuat. Karena sekarang itu sedang lagi hype, lagi tren makanan yang terbuat dari rice paper, jadi bisa dibilang target pasarnya itu lumayan luas. Terus juga karena eh, sedang tren tadi, sehingga memiliki branding yang kuat mengenai rice paper. Lalu juga untuk, maaf ini harusnya traits-nya, bukan negatif traits, itu adalah kompetisi dengan produk sejenis. Produk sejenis di sini bisa dibilang seperti makanan yang di rolls juga, tetapi di dalamnya ada isian seperti lumpia, tetapi yang lumpia yang digoreng yang dari kulit yang bukan dari rice paper seperti itu, seperti risol dan lain-lain. Nah, lalu juga di sini ada tantangan dalam harganya karena kan saya masih belum menemukan orang yang menjual ini di sekitar sini, jadi saya masih eh, bingung akan menetapkan harganya bagaimana. Terus juga ketidakcocokan selera konsumen karena selera konsumen yang berbagai macam. Terus juga untuk rice paper buat rakyat Indonesia itu masih belum terlalu dikenal. Oke, jadi flexibility-nya ini buat yang positifnya itu tadi fleksibilitas dan variasi produk, terus target pasar yang luas, potensi untuk inovasi produk, pengembangan branding yang kuat, lalu peluang ekspansi. Ekspansi itu adalah peluang untuk pembuatan produk yang lebih banyak. Nah, lalu di sini negatifnya itu adalah rentan terhadap kerusakan, kompetisi dengan produk sejenis, tantangan dalam harga seperti yang saya katakan tadi, lalu kebutuhan pengolahan yang hati-hati, dan ketidakcocokan selera konsumen. Nah, di sini ada self analysis. Itu adalah saya memiliki skill editing yang baik untuk membuat poster atau promosi produk, lalu memiliki pengalaman dalam pembuatan produk karena beberapa kali saya pernah mencoba untuk membuat produknya, lalu memiliki manajemen waktu yang baik dan teratur dan sedang menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Nah, untuk sampel produknya nanti bentukannya kayak gini. Untuk produk yang bisa dikatakan produk sehatnya bisa seperti gambar yang ini. Ada isiannya buah-buahan, lalu bisa juga dengan sayur-sayuran, lalu diberikan nasi. Sehingga ini bisa juga dikatakan makanan yang cepat untuk orang-orang yang
butuh makan cepat yang kegiatannya memang sangat padat sehingga ingin makan tapi butuh sesuatu yang simple. Nah, sedangkan untuk produk yang bervariasinya itu di sini saya berikan contohnya seperti isiannya diganti menjadi mie atau samyang seperti itu, yang nanti di dalamnya itu bisa aja samyangnya dikasih juga dengan keju atau topping-topping lainnya. Nah, untuk buah juga bisa di dalamnya itu isiannya berupa whipped cream atau sejenisnya. Nah, target pasarnya itu adalah pelajar, mahasiswa, dan pekerja yang mana memang membutuhkan makanan yang simpel dan praktis. Nah, di sini ada market strategi yang saya buat. Yang pertama itu ada yang namanya pre-order. Jadi ini buat mengukur permintaan pasar, terus juga buat mengurangi risiko inventory atau bisa disebut mengurangi risiko kekurangan bahan atau kelebihan bahan baku. Terus juga untuk ngumpulin modal awal dan membangun antusiasme dan eksklusivitas. Jadi Open PO ini dibuka supaya kita tahu gimana sih orang-orang melihat bahwa ada orang yang menjual produk ini. Terus juga karena ini adalah pertama kali buka usaha, jadi bisa juga dikatakan dengan pre-order itu bisa ngumpulin modal awal untuk pengembangan produk berikutnya. Nah, lalu juga di sini ada sosial media. Nah, sosial media ini digunain supaya buat membangun brand awareness atau seperti gimana kita ngelihat orang-orang eh, kita mempromosikan produk kita di media sosial terus bisa melihat tanggapan orang-orang tentang produk kita. Nah, terus juga ini bisa memperluas jangkauan pasar. Jadi bukan cuma di sekitaran UNJ aja. Jadi bisa jadi kalau kita promosiin di sosial media, produknya bisa sampai keluar dari lingkup UNJ aja. Nah, terus juga mendorong pembelian berulang. Nah, dengan adanya sosial media, kita kan pasti melakukan promosi dan lain sebagainya. Nah, dengan orang-orang yang udah pernah nyoba, itu pasti kayak kalau melihat kita selalu ngepost mengenai produknya, berarti dan mereka merasa produk tersebut bagus, mereka pasti akan melakukan pembelian ulang. Nah, selanjutnya ada packaging. Nah, buat packagingnya itu nanti saya masih belum tahu gambarannya, tetapi yang pasti packagingnya itu harus menggunakan kemasan yang bersih, ramah lingkungan, dan sesuai dengan estetika produknya. Nah, yang terakhir di sini ada role model saya. Nah, di sini saya milih Prilly Satu Konsina, pasti teman-teman dari ibu juga tahu. Nah, Prilly ini bukan cuma sebagai artis, tapi dia juga memiliki beberapa usaha. Nah, salah satunya itu dia ada usaha yang terbaru yaitu Lajoy. Nah, Lajoy ini itu menghadirkan berbagai menu Eropa dengan tambahan sentuhan cita rasa dari Asia dan Amerika. Jadi kayak kue-kue gitu. Nah, produk ini juga dibuat dengan bahan-bahan yang premium, tapi dengan harga dan kualitas yang terbaik dan harga yang terjangkau. Nah, ini juga bisa dilihat di video TikTok dan lain sebagainya bahwa respon masyarakat tentang produk yang dipesan itu bagus. Dan juga kenapa Prilly saya jadikan role model karena sikap dia yang sangat optimis dalam hidupnya. Jadi dia bukan cuma sebagai artis, tapi dia juga selalu berusaha untuk jadi pembisnis. Karena bisa dibilang bisnis yang dibuka sama Prilly ini bukan cuma Lajo ini aja, tapi ada beberapa bisnis lain yang dia buat. Baik, sekian pemaparan saya tentang ide bisnis yang saya buat. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Iya, oke. Dari awal Madia ya, Madia. Aduh. Ini, Bu. Rice paper ya. Ini idenya dari mana, Mbak? Rice paper atau kertas nasi? Saya ini Ibu izin jawab ya Ibu. Saya idenya itu kemarin itu nggak lagi nggak ada kerjaan terus nge-search
di TikTok kan ibu, tiba-tiba di beranda itu lewat kayak orang-orang buat makanan dari rice paper, dari isinya itu berbagai macam, bukan cuman sayuran ataupun bukan juga cuman buah-buahan, tapi juga bisa diisi sama makanan-makanan lain. Jadi saya mikir kayak kayaknya ini bisa dijadiin peluang bisnis gitu. Iya, semacam kayak kecil-kecil kayak sushi gitu kali ya. Iya ibu, tapi Kayak gitu nggak sih? Mm-mm. iya ibu. Oke. Cuman mungkin atasnya yang jadi lain ya, Nadia ya. Iya ibu. Ya, coba lagi ke next lagi. Mungkin dalam artian mungkin bisa dijadikan bahwa lebih praktis gitu ya. Kalau kita selama ini mungkin makan nasi kan ini ya apa namanya di apa itu? Nah ini dengan potongan-potongan kecil atau apa tadi rice paper ini mungkin lebih simpel gitu dan mungkin itu yang menjadi latar belakang ya, praktis, simpel, dan apalagi untuk orang-orang yang traveling, orang yang di jalan, orang yang ini mungkin untuk membawanya juga lebih simpel gitu kan ya, maksudnya seperti itu ya kan. Iya benar ibu. Ya, oke. Terus foto ininya apa namanya produknya seperti apa gambarannya? Ada fotonya atau gambarannya nggak? Ini ibu. Hmm. Antara kiri dan kanan sama. Kalau yang kiri ini kayak isinya itu di dalamnya tuh lebih ke makanan-makanan sehat makanan-makanan sehat itu Ibu. Kayak sayuran ataupun buah-buahan. Sedangkan kalau yang sebelah kanan itu kayak makanan-makanan yang kayak misalnya bisa diisi kalau yang di foto ini kan mie atau samyang. Nah, terus juga bisa diganti kayak em, ayam atau apa seperti sejenisnya gitu Ibu. Oh, mungkin ini apa namanya ya? Oke, cuman kan kita lihat pangsa pasarnya ya. Mungkin kalau orang Indonesia apakah yang sebelah kiri ini pada pada bisa makan itu gitu ya? Mungkin bayangan saya tuh kayak ini yang di Indomaret itu loh, nori-nori itu loh. Ya kan? Iya Ibu. Iya. Iya bener kan? Itu kan juga praktis kan nori yang apa yang segitiga-segitiga gitu kan yang di Indomaret itu ya. Nah, mungkin nanti dia ini apa namanya memikirkan kembali apakah mau dibuatnya itu toppingnya itu apakah buah-buahan ini gitu ataukah mungkin topping yang mungkin seperti nori-nori di Indomaret itu ya kan? Apa namanya ada ayamnya sedikit, ada apanya gitu. Nah, mungkin cuma cukup bagus sih maksudnya idenya kan misalnya teman-temannya beli nih ya, belum sarapan, berarti kan beli aja sekotak itu apa namanya kecil itu bisa itu. Seperti itu mungkin ini lebih praktis gitu ya. Ya Baik mungkin Ibu. yang perlu dipikirkan adalah terkait dengan topping atau isi atau atasnya dari ini tadi rice paper ini ya. Nah, baik Ibu. Mungkin nanti kalau ini mungkin bisa dicoba-coba mungkin di rumah ya kan lagi makan apa ataukah mungkin nasinya itu dicampurin dengan nori yang bubuk itu kan ada ya nori bubuk itu ya. Iya. Nah, nah itu mungkin dengan apa yang sekiranya diterima oleh pasar gitu ya, diterima oleh konsumen gitu. Baik Ya, Ibu. itu mungkin masukannya ya, Madia ya. Oke. Oke, rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini ya, apa teman-teman. Jadi nanti kita lanjutkan lagi di pekan depan ya, melanjutkan materi dan presentasinya. Kemudian disiapkan juga nanti kalian kan mempunyai ide bisnis masing-masing, ya kan? Nah, di sini nanti berkelompok gitu ya, berkelompok sekitar 4 sampai 5 orang yang mempunyai ide bisnis sejenis. Kalau misalnya ada yang nggak sejenis ya nggak apa-apa, gabung ke kelompok siapa. Nah, nanti diskusi dan menentukan ide bisnis finalnya itu mau memakai yang mana. Kan misalnya tadi Septi, si Madia, satu lagi tadi siapa sih? Siapa tadi? Salwa ya, kalau nggak salah ya. Ke siapa ya? Misalnya, kan mempunyai ide bisnis sendiri-sendiri nih ya. Ini dianggap presentasi pertama, ya, penilaian presentasi pertama. Nah, nanti pada saat plan atau pelaksanaannya itu berkelompok.
dan menentukan mau pakai ide bisnisnya siapa yang sekiranya mau direalisasikan ya di lapangan dan mau diproduksi. Nah, seperti itu sehingga nanti per kelompok berarti kalau 5 orang di sini 4 sampai 5 orang ya, ya sekitar 5 sampai 6 kelompok mungkin. Nah, nanti sebelum plan dilakukan nanti ada presentasi yang kedua. Gitu ya. Jadi apa namanya? Ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup ya. Kalau waktunya kurang jelas ya. Nggak ada Jelas ya? pertanyaan, Ibu. Ya. Udah Saya izin jelas. bertanya. Berarti kelompoknya itu kita pilih sendiri apa dari Ibu yang nentuin kelompoknya, Bu? Kalau sebenarnya sih gini, mungkin dari rumahnya mungkin diperhatikan ya, milih sendiri aja bagaimana. Maksudnya rumah itu harus diperhatikan juga. Khawatirnya pada saat nanti plan kan mungkin akses penjualan, kemudian mungkin kalian berkelompok, mungkin di rumah siapa untuk mencoba memproduksi. Nah, itu kan kalau rumahnya jauh-jauh dan ini kan saya rasa mungkin agak susah juga ya, kasihan juga. Nah, mungkin cuman yang teman-teman UM juga harus di ini ya, maksudnya di kelompoknya mungkin eh, apa namanya menyebar juga gitu. Khawatirnya nanti apa namanya belum terbiasa di Jakarta gitu. Ini jadinya biar lebih mudah mungkin menyebar dengan yang kelompok lain Meliah ya. Ya, mungkin Baik, Bu. kalian diskusi sendiri aja mengenai kelompok. Jadi mungkin habis ini saya keluar mungkin bisa didiskusikan ya. Nggak harus saya ya. Khawatirnya saya yang memilihkan ternyata nggak sesuai. Ya misalnya rumah ini ternyata jauh, kemana. Nah itu saya nggak ini. Cuman saya harap eh, kelompok itu solid ya. Karena ini apa namanya salah satu komponennya adalah kerja sama tim. Ya nggak bisa kalau nggak kerja sama tim. Jadi kalau diri sendiri nggak bisa. Jadi harus sama-sama benar-benar dikerjakan bersama. Gitu ya. Gitu aja sih pesannya. Ya, mungkin itu dari saya ya hari ini ya. Nanti kita ketemu lagi pekan depan. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Waalaikumsalam izin keluar warahmatullahi dulu ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Baik, Ibu. Ibu.